Gerda, Iya sebentar Bu. Gerda, bantu pasang lampu. Ya Bu. Hati-hati ya, pasang lampunya takut jatuh. Ya seperti inilah kegiatan aku di rumah. Membantu ibu. Ibu aku selalu bilang kalau aku sering malas dan agak pemalu juga. Mungkin kalau di sekolah aku bisa bersama teman-teman di sana. Tapi aku tetap aja sendirian. Setidaknya aku bisa merasa tenang di sana dan berpikir tentang apa yang akan aku lakukan selanjutnya. Suatu kegiatan yang bisa bermanfaat atau bahkan tidak sama sekali. Waktu malam, suatu waktu ketika aku bisa ajak dia pergi ke sebuah kafe, restoran, dan menonton film di bioskop. Kemudian aku pulang ke rumah, mengirim pesan, dan menelpon dia sepanjang malam. Tapi sekarang, aku hanya bisa memandang dia dengan foto Polaroid saja. Ironis. Wow, random banget kan mimpinya? Ya karena aku yang membuat mimpi itu sendiri.
Aku anggap mimpi itu seperti sebuah ide cerita yang bisa aku kembangkan menjadi sebuah cerita yang menarik. Awalnya aku ngerasa, naskah cerita kan tinggal ngetik doang. Kan aku udah dapet ide ceritanya kan. Nyatanya sih, bikin naskah cerita itu tidak akan semudah dengan yang dibayangkan. Untuk rasa malasnya, kadang selalu sering. Ya maksudnya, aku pasti pernah malas lah. Tapi malahan aku bisa sampai begadang seharian buat ngerjainnya dengan tugas-tugas lain yang semakin menumpuk. Sambil dalam hati nanya, ini kapan tuntasnya sih kerjaannya? Dan ada pada saatnya suatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, segimana susahnya dalam berusaha, aku pun mulai sedikit emosional. Sebenarnya ada sesuatu yang bikin aku kepikiran. Bikin keseharian aku nambah memusingkan dan semakin membosankan. Maybe it's time to do something different. Try something new, I guess. Aku pernah memutuskan untuk menyerah, melupakan segala beban hidup yang ada, dan berusaha untuk melakukan hal yang lain. Tapi apa? Aku gak bisa memulai segalanya dari awal. Self-doubt is the only thing I hate the most. Dan rasa tidak percaya diri itu seakan akan pernah hilang. Dan bagiku, itu bisa merusak segalanya. Gimana naskah filmnya? Naskah filmnya masih gitu-gitu aja sih. Soalnya aku kesulitan sih buat melanjutin ceritanya. Semua ide yang aku dapetin juga udah dimasukin tuh ke naskahnya. Cuman masalahnya aku malah kehabisan ide. Ya maksud ibu kerjain naskah filmnya, jadi tunda-tunda lagi. Gak tahu juga sih. Kamu tetap belajar kan? Tetap kok. Ini ya, kalau aku terus-menerus untuk menyerah dan lebih memilih untuk diam, ya sebenarnya nggak akan ada yang terjadi. Ceritanya juga nggak bakal kayak begini. Just nothing happens. But I hate being nothing. Karena aku nggak suka untuk ngabisin waktu untuk ngelakuin sesuatu yang nggak pasti. Aku juga nggak suka berpikir negatif. Tapi mau nggak mau ya sekarang ya ini yang terjadi sama aku sekarang. Ngeluh kenapa selama 3 tahun ini aku dibully terus. Dan kalaupun
kalaupun ceritanya nggak bakalan begini, ya aku bakalan seneng-seneng aja. Kalau misalnya aku punya teman yang bisa menghargai satu sama lain, aku bisa apresiasi itu. Kalau misalnya aku melakukan suatu kesalahan atau mungkin melakukan sebuah tindakan yang buruk di hadapan mereka, ya kritikan mungkin jadi ide bagus untuk aku. Tapi nggak perlu sampai kayak nyindir ngejek gitu, dan sampai kayak apa yang aku lakukan sebagai pekerjaan yang bukan lagi sebagai hobi itu dijadiin ejekan, supaya aku merasa yang aku lakukan itu percuma gitu. Dan ini juga berhubungan dengan masa depan aku juga gitu. Kenapa kalian ngurusin urusan orang lain yang tujuannya itu cuma buat candaan kalian doang? Aku ngerasa kayak 3 tahun ini tuh aku kayak badut aja gitu, kayak canda, kayak ketawa gitu. Tapi kalian gak ngerasain apa yang aku rasain sekarang gitu. Aku tuh kayak merasa dipermalukan sama mereka yang ngerasa mereka paling bener gitu. Dan aku sekarang malah sampai berpikir ini siapa yang bener gitu, orang yang ngebully atau aku. Dan itu terus-terusan bikin aku kecewa sih. Yang aku harapkan adalah 3 tahun aku itu adalah 3 tahun yang aku lakukan adalah menggapai cita-cita, ngejar masa depan aku untuk menjadi sebagai penulis, bisa mendapatkan teman-teman yang bisa menghargai satu sama lain, bisa memahami kelebihan dan kekurangannya masing-masing tanpa harus ngejelek-jelekin orang lain gitu. Setelah itu ya aku nggak tahu juga sih apakah mereka peduli apa yang mereka perbuat atau enggak. Terserah kalian aja. Yang aku harapkan sekarang ini adalah aku harap kalian bisa sukses aja gitu. Aku nggak perlu sampai kayak dendam selama hidup aku hanya karena aku sampai kayak dicekik sampai aku muntah di kelas. Aku juga bodo amat, karena itu udah bagian dari hidup aku. Itu udah bagian dari masa depan. Itu udah bagian dari masa lalu aku. Itu udah bagian dari kehidupan aku. Apapun yang terjadi, aku terima aja. Mungkin satu saat lagi kita bisa ketemu lagi untuk mungkin berbincang-bincang mungkin tentang sesuatu yang berhubungan dengan masa-masa yang lalu. Dan sekarang yang aku lakukan mungkin berusaha untuk melupakan masa-masa buruk itu dan lanjut untuk bikin cerita yang menarik. Cerita-cerita yang bisa menghibur orang lain, cerita-cerita yang mungkin bisa membuat mereka berpikir untuk nggak melakukan sesuatu yang konyol kepada orang lain. Dan aku harap kalian baik-baik saja.
Gerda sini bantu ibu. Ya sebentar Bu. Itu apaan di tangan kamu? Oh ini, cuma sampah aja kok Bu.